Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu. Di pembelajaran PPKN kita sudah masuk ke tema 3, subtema 1 tentang hak, kewajiban, dan satu lagi ya, bertanggung jawab. Nah, seperti biasa kita awali dengan bismillah, siapkan buku catatannya. Catat hal-hal yang kalian anggap penting ya. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian tujuan pembelajaran yaitu mampu mengidentifikasi contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Juga kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Serta kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Serta kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Pengertian hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Kalian pasti sudah mengenal ya. Hak ini kita belajar dari kelas-kelas sebelumnya. Tetapi di sini Ibu akan ingatkan kembali, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat setiap orang sejak lahir sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa sesuai dengan kebutuhannya? Karena masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi hak adalah segala sesuatu yang harus didapat atau diperoleh oleh setiap orang sejak lahir sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, kita lihat, kita akan mempelajari hak di rumah, hak di sekolah, dan masyarakat. Ibu akan memberikan contoh-contoh yang singkatnya saja. Kita lihat yang pertama. Nah, ini merupakan hak kalian di rumah. Nyaman saat belajar di rumah. Nah, itu merupakan hak kalian yang harus kalian peroleh di rumah ya, berarti itu kewajiban orang tua. Kemudian, di sekolah juga sama, kalian mempunyai hak dapat belajar dengan nyaman. Lingkungannya maupun fasilitasnya itu adalah hak kalian. Kemudian, ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Nah, ini ya, kalau ini beda tipis dengan kewajiban. Kewajiban harus, kalau ini mah kalian berhak untuk ikut dalam kegiatan kerja bakti. Untuk yang lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca di buku tema nanti ya, tema 3. Kalian bisa lihat di bukunya. Sekarang secara sekilas saja. Kemudian kita lihat, nah ini gambarnya. Ada yang sedang bermain ya dengan teman-teman yang lain. Ini merupakan hak kalian. Waktu bermain itu merupakan hak kalian ya. Jadi bukan berarti kalian boleh terus-terus main, tapi bukan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Nah, ini contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Di lingkungan rumah, faktornya apa? Kemampuan ekonomi keluarga. Sehingga hak berbeda-beda ya. Aktivitas orang tuanya kan beda-beda. Ada orang tuanya yang bekerja sebagai tentara, ada yang sebagai petani, nah itu ya. Dan aktivitas lain di rumah. Lingkungan sekolah, waktu belajar itu mempengaruhi waktu bermain dan aktivitas lainnya. Di lingkungan masyarakat sama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Usia juga sama mempengaruhi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Kita lanjutkan. Nah, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Jadi hak itu tidak bisa dituntut secara seenaknya, harus secara bertanggung jawab. Nah, hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pertama itu. Yang kedua, hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai
siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh Dedi ialah dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Contoh yang realnya misalkan, kalian berhak mendapatkan nilai dari ibu, nilai harian atau nilai rapot. Tetapi apa? Hak itu bisa diberikan kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban. Kewajiban kalian apa? Mengerjakan setiap tugas-tugas, mengikuti ulangan-ulangan. Nah, kalau misalkan kalian menuntut hak nilai dari ibu tetapi kalian tidak mengerjakan kewajibannya dulu, nah itu sama dengan hak yang tidak bertanggung jawab, merugikan diri sendiri, kalian tidak mendapat nilai dan merugikan orang lain. Kemudian kita lihat lagi, nah ini hak yang lain yang bisa kalian peroleh setelah melakukan kewajiban. Kewajiban kalian misalkan di rumah atau dimanapun ini ya, mematikan saklar listrik saat selesai dimanfaatkan oleh kalian ya, manfaat listriknya ini. Haknya apa yang bisa kalian peroleh? Haknya nanti kalian mendapatkan atau merasakan tagihan biaya listrik di rumah itu menjadi lebih murah karena kalian disiplin dalam memakai kebutuhan listrik. Kalau tidak dipakai, matikan. Nah itu ya. Kemudian manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Nah ini ya manfaatnya, kita lihat. Nah yang tadi kan manfaatnya ya seperti listrik, kewajibannya itu, haknya berarti mendapatkan biaya yang lebih murah untuk membayar. Nah sekarang mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaat listrik secara bertanggung jawab. Nah ini juga sama hubungannya dengan listrik. Jadi kalau sudah selesai menonton dimatikan, sama. Nanti juga kalian akan mendapatkan pemanfaatan haknya itu, membayar listrik dengan tagihan yang lebih murah. Dan banyak lagi manfaatnya ya. Kemudian nah, apabila pelaksanaan hak tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab, maka akan menimbulkan perilaku yang semena-mena, mau seenaknya saja ya terhadap orang lain, seenaknya saja, tidak ada rambu-rambu, tidak ada tata tertib, semua dibablas aja, tidak ada aturannya, seenaknya aja berperilaku. Kemudian kita lihat lagi, apa yang akan muncul kalau tidak bertanggung jawab? Munculnya ketimpangan. Nah, ketimpangan ini bisa terjadi di masyarakat sekitar ya, dengan teman-teman kalian. Kalau tidak diberikan misalkan haknya sama tapi tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tuh. Kemudian pelanggaran norma. Nah, ini hubungannya dengan tadi semena-mena ya. Karena tidak dibarengi dengan tanggung jawab, norma aturan ditabrak aja dengan sesukanya. Nah itu penjelasan secara singkat tentang hak dan manfaat serta dampaknya, mana yang dilakukan dan bertanggung jawab dan mana yang dilakukan tidak bertanggung jawab. Nah mungkin hari ini penjelasannya cukup sekian dulu, mudah-mudahan kalian memahaminya. Untuk dapat lebih jelasnya lagi silahkan kalian buku temanya dibaca. Kalaupun masih ada yang belum paham, kalian boleh bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing. Nah untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu buat kalian. Nanti dilihat lagi tugas-tugasnya yang akan diberikan setelah pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.